Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel YouTube Nyanya Tawan. Di episode sebelumnya kita membahas naskah teater yang berjudul Dayang Daipa, sebuah cerita rakyat dari Kecamatan Centi. Kali ini kita mengupas naskah teater yang berjudul Limono. Ini sebuah naskah yang pernah disutradarai oleh Delvira Yusrila Dewi. Naskah cerita Limono ini ada beberapa para pemain, yaitu ada tokoh-tokoh di dalam cerita ini. Yang pertama yang berperan sebagai Ali Gepar, kemudian Seruni, pemuka adat orang Bumian, kemudian Alan juga yang berperan sebagai Ibu Ali Gepar, kemudian masyarakat kampung dan masyarakat Bumian. Baik, sebelum kita masuk ke reading, membaca naskah untuk peran masing-masing, dialog masing-masing, kita bacakan sinopsis singkat tentang naskah teater Limono ini. Cinta tidak mengenal hambatan, cinta melewati rintangan. Cinta tidak mengenal hambatan, cinta melewati rintangan, melompati pagar hambatan, dan menembus tembok untuk sampai ke tempat tujuan yang penuh harapan. Namun bila cinta dianggap tidak boleh, maka laralah hati, membusuklah sukma, walau begitu takdir akan tetap berjalan sesuai ketetapannya. Kita mulai dari babak pertama. Suasana menggambarkan hutan dengan bunyi-bunyian khas hutan, jangkrik, burung, dan sebagainya. Tampak seorang pemuda seperti sedang mencari-cari jalan untuk dapat keluar dari hutan. Namun setelah beberapa lama, dia masih berputar di lokasi itu saja. Sepertinya dia mulai putus asa. Jadi seorang pemuda Ali Gepar ini tersesat di hutan. Namun mereka mencoba mencari jalan untuk keluar dari hutan, namun mereka berputar-putar di situ saja. Baik, kita mulai reading, membaca dialog peran masing-masing di dalam cerita Limono ini. Ali Gepar: tolong saya, tolong saya, tolong saya untuk keluar dari hutan ini. Ia pun berhenti berteriak, melihat ke sekeliling, dan sepertinya ia sudah kehilangan harapan. Setahu aku, sudah berapa kali aku ikut jalan ini. Sejauh apapun aku berjalan, ternyata tetap hanya di sini saja. Dia pun duduk sambil sesekali menyeka keringatnya. Sesuatu terdengar mendekat ke tempat itu. Ali Gepar mawas diri. Setelah dia melihat ada orang yang datang, dia akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Permisi, Kisanak. Saya ini sudah tersesat dari kemarin. Bisakah Kisanak membantu saya keluar dari hutan ini? Orang tersebut tidak menjawab. Dia sepertinya heran karena ada manusia di hutan ini. Dia melangkah menjauh dari Ali Gepar. Ali Gepar: tolong Kisanak, jangan pergi dulu. Tolong saya hanya sendiri. Tak tahu harus kemana. Ali Gepar pun menghibah.
Melihat kondisi Ali Gepar seperti itu, seorang tadi akhirnya mendekat lagi. Kau tahu orang asing, dengan siapa kau bicara? Dengan ada ekspresi berbeda yang dipancarkannya. Ali pun diam. Apakah kau yakin akan tetap meminta bantuan kepadaku? Iya, di sana. Tolonglah saya, siapapun di sana. Dan walaupun yang di hadapan saya ini adalah orang Bunian, tolong bantu saya. Seseorang, ya, aku adalah pemuka adat orang Bunian. Ali Gepar, terkejut, diam agak lama. Tapi sesuai dengan ucapan saya tadi, saya akan tetap meminta bantuan di sana. Tolonglah saya. Seseorang, baiklah, mari ikut aku. Kemudian pemuka adat orang Bunian membawa Ali Gepar ke tempat kediaman suku Bunian. Sampainya di kediaman suku Bunian, pemuka adat langsung memperkenalkan Ali Gepar kepada masyarakat suku Bunian. Kemudian masyarakat suku Bunian menghampiri pemuka adat. Apa yang terjadi sehingga ketua mengumpulkan kami? Dan siapa orang asing yang ketua bawa ini? Menunjuk ke arah Ali Gepar. Pemuka adat, ini pemuda yang tersesat di hutan, namanya Ali Gepar. Ia akan tinggal sementara bersama kita. Setelah itu ia akan pergi. Karena dia adalah tamuku, maka kalian harus memperlakukannya dengan baik dan wajar. Masyarakat Bunian, baik ketua. Jawaban yang serendah. Ibu Seruni, baiklah, kami akan sajikan makanan malam untukmu, anak muda. Salah seorang pemuda mendekat. Dia adalah salah seorang pemuda yang disegani di tempat itu. Alam, tinggallah di sini Ali. Kami sangat senang dengan kedatanganmu. Kemudian Ali Gepar pun bersalaman dan berkenalan dengan semua masyarakat suku Bunian, terkecuali kepada seorang gadis cantik suku Bunian yang bernama Seruni. Karena Ali Gepar sangat penasaran dan terpesona akan kecantikan Seruni, ia memberanikan diri untuk mendekati Seruni. Ali Gepar, jika boleh saya bertanya, siapa nama Adinda? Nama saya Seruni. Saya sudah tahu akan kedatanganmu ke sini. Seruni berlalu dengan membiarkan Ali Gepar dilanda penasaran. Kemudian kita masuk ke babak kedua. Suatu hari Seruni pergi mengambil air ke sungai. Ia bertemu dengan Ali Gepar secara kebetulan. Mereka sama-sama terdiam setelah bertatapan. Tidak mau suasana menjadi kaku, Ali Gepar memberanikan diri. Ali Gepar, Dinda, sambil tersenyum. Seruni, iya Kanda, dengan membalas dengan senyuman.